Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Lebih-lebih diberikan nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat berjumpa lagi di sini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan terhadap junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dinamakan surat Al-Ikhlas karena telah menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan dunia akhirat, dari kesulitan sekaratul maut, dari kesulitan kegelapan, dan dari segala kesulitan Ada waktu tertentu yang dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas. Berikut ini adalah waktu yang dianjurkan untuk membacanya. Yang pertama, waktu pagi dan sore hari. Pada waktu ini kita dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas bersama dengan Mau'izatain, surat Al-Falaq dan surat An-Nas, masing-masing sebanyak 3 kali. Keutamaan yang diperoleh adalah akan dijaga segala sesuatu, segala keburukan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, katakanlah, bacalah surat Qul Huwallahu Ahad dan Qul A'udzu Birabbin Nas dan Qul A'udzu Birabbil Falaq ketika sore dan pagi sebanyak 3 kali. Maka dengan ayat-ayat ini akan mencukupkanmu, menjagamu dari segala keburukan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Abu Nasa'i. Yang kedua, sebelum tidur. Saat kita sebelum tidur ataupun hendak mau tidur, kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, dan surat Al-Falaq sebagaimana kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas. Kemudian beliau mengusap kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, ketika ingin meruqyah, membaca doa dan wirid untuk penyembuhan ketika sakit. Cara ini sama ketika hendak mau tidur. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata, apabila Rasulullah SAW hendak tidur, beliau akan meniupkan ke telapak tangannya sambil membaca Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas. Kemudian beliau mengusapkan ke wajahnya dan seluruh tubuhnya. Aisyah berkata, ketika beliau sakit, beliau menyuruhku melakukan hal itu sama seperti ketika beliau hendak tidur. Hadis riwayat Bukhari. Keempat, wirid sesuai sholat atau sesudah salam. Sesuai sholat dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas masing-masing sekali. Dari Uqbah bin Amir, ia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan padaku untuk membaca Mu'awwidzatain di akhir sholat atau sesudah salam. Hadis riwayat An-Nasi dan Abu Dawud. Yang kelima, dibaca ketika mengerjakan sholat sunnah fajar
atau qabliyah subuh. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik surat yang dibaca ketika 2 rakaat qabliyah subuh adalah Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas dan Qul ya ayyuhal kafirun surat Al-Kafirun. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Yang keenam dibaca ketika mengerjakan sholat sunnah ba'diyah maghrib. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, aku tidak dapat menghitung karena sangat sering aku mendengar bacaan Rasulullah SAW membaca surat pada sholat 2 rakaat ba'diyah maghrib dan pada sholat 2 rakaat qabliyah subuh, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun surat Al-Kafirun dan Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketujuh dibaca ketika mengerjakan sholat witir 3 rakaat. Dari Abdul Aziz bin Juraj, beliau berkata, aku menanyakan pada Aisyah radhiyallahu anha, surat apa yang dibaca Rasulullah SAW setelah membaca surat Al-Fatihah ketika sholat witir. Aisyah menjawab, Nabi SAW membaca pada rakaat pertama surat Al-A'la, pada rakaat kedua surat Al-Kafirun, pada rakaat ketiga surat Al-Ikhlas dan surat Al-Falaq dan An-Nas. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang kedelapan dibaca ketika mengerjakan sholat maghrib, sholat wajib pada malam Jumat. Dari Jabir bin Samrah, beliau mengatakan, Nabi SAW biasa ketika sholat maghrib pada malam Jumat membaca Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad. Yang kesembilan, ketika sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim setelah tawaf. Dalam hadis Jabir dan Abdillah radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi SAW menjadikan makom Ibrahim antara dirinya dan Ka'bah. Lalu beliau melaksanakan sholat 2 rakaat. Dalam 2 rakaat tersebut beliau membaca Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas, Qul ya ayyuhal kafirun surat Al-Kafirun. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 9 waktu yang dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.